Udah pembahasan yang lain lagi, apalagi pembahasannya. Hah? Gak usah pembahasan wali-wali, nggak ngerti aku udah. Yang penting itu filmnya film tentang kesesatan. Udah intinya di situ. Ya, nggak perlu aku tonton sampai habis. Ya, di kalimat pertama aja aku bisa menebak. Itu film tentang kesesatan, ajaran sesat. Ya, memang dia doyan ngewong. Ya, dia mau doyan ngewong, suruh ngewong sama bunda pun nggak mau. Aku ratu ngewong, tapi aku nggak mau pula lelaki tipe kayak gitu ngewong sama aku. Masih banyak muka-muka abi yang ganteng. Udah Walid, udah sayang. Ya. Jangan minta Walid lagi, yang lain lagi. Muak aku. Walid lagi. Yang lain lagi. Pembahasan apa? Hah? Pembahasan apa? Ayo cepat, bunda ini cerdas otaknya. Aku cerdas. Ya. Aku baru nonton ceritanya, aku udah tahu arahnya kemana. Nggak usah kalian suruh itu, bunda ngerti nggak cerita itu? Nggak usah kalian suruh, dari kalimatnya aja aku udah tahu, udah bisa aku tebak, ya. Sesat. Kok menyuruh orang zikir suruh membayangkan muka dia? Dari mana asal usulnya? Itu udah sesat. Udah apa lagi? Bahas tentang siapa? Makin cingklong muka bunda. Iya sayang. Berkat dari MK Sking. Ruben alhamdulillah. Ruben itu dia sudah mualaf. Nah, di dalam agama Islam, menurut kepercayaan Islam, yang tak perlu lagi kalian komentari, nggak perlu berdebat, kita bukan berdebat ya. Ruben itu bagaikan anak kecil yang baru lahir, suci tanpa dosa. Kalaupun dia nggak bisa sembahyang, dia cuma boleh bergerak-gerak. Kalau dia belum bisa baca bismillah, dia cuma boleh bergerak-gerak. Belum nggak masalah. Yang intinya Ruben itu bagaikan anak bayi yang baru lahir, umurnya baru 2-3 hari. Jadi belum ada dosanya. Ya itulah apa ya? Kayak mana ya, kayak ya enak sekali. Jadi kayak ya itu khusus buat yang tadinya beragama di luar Islam, yang non muslim. Nah begitu dia muslim, dia dapat spesial. Ya enak. Jadi begitu dia masuk Islam, ya semua orang Islam sudah paham bahwa Ruben itu bagaikan anak bayi yang baru lahir tanpa dosa. Ya itu udah hadiah buat mereka. Jadi ya gimana ya, dibilang bunda kayak enak bener ya, tapi ya udah gitu. Udah memang itu udah suatu keberkatan, suatu kebaikan buat dia. Udah hadiah, udah enak lah ya. Sementara dosa bunda lebih dosa bunda mungkin banyak kali dibanding, ya kan. Ruben mah enak, udah masuk Islam, dia udah langsung dia kayak anak bayi nilainya. Udah gak ada anak bayi baru lahir, suci tanpa dosa. Nah tapi buat kita yang kayak bunda gini, ya paling tobat wasuha. Dengan tobat bunda kembali, bisa dibilang kayak Ruben. Jadi dosa bunda yang jahanam itu dihilangkan semuanya. Bahkan dosa-dosa bunda pun dijadikan suatu kebaikan. Ditambah lagi dengan kebaikan, ya udah itu juga. Itulah mengimbangkannya. Jadi buat yang terlanjur udah banyak dosa, bertobat wasuha, kayak bunda tobat wasuha, ya kan. Aku tobat wasuha dari dunia nggak jelas ya, yang gini lah, yang ngewong lah, ya kan, yang gatal-gatal. Sekarang bunda apa bunda? Sekarang bunda gatal-gatal kena cinta dan hati yang cinta. Iya, dapat hidayah ya bun. Iya, tapi memang benar kata si Ruben itu, bahwa hidayah itu harus kita kejar. Jadi hidayah gimana ya? Hidayah itu semuanya kepulang dari Yang Maha Kuasa. Karena pamannya Nabi pun tidak bisa mendapatkan hidayah Allah. Walaupun seorang nabi yang sudah menjamin bahwa
jika dia dijamin oleh, jika dia dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad. Tapi hidayah tadi, tapi ada juga betulnya hidayah itu harus kita uber. Kayak bunda gitu ya, aku harus mengejar hidayah. Jadi hidayah itu nggak bisa kita tunggu tanggal mainnya datang sendiri, nggak bisa. Harus dari kitanya juga yang memang mau. Aku mau pingin berubah hidupku, aku pingin sholat dengan cara yang benar, aku pingin menjalankan hidupku apa adanya tanpa ada keganjelan. Ya itu ya benar. Jadi ya hidayah dengan aku berusaha untuk, dengan aku diberi petunjuk, bukan ya diberi petunjuk atas dasar kemauan bunda yang mau di jalan yang lurus. Akhirnya aku terkenal, aku viral, rezekiku berlipat ganda. Ya itu mungkin hadiah dari Allah. Itu juga hadiah dari Allah. Jadi apa yang bunda kalau dibilang bunda dari dulu juga udah megang duit banyak, tapi lebih banyak yang sekarang dibandingkan yang dulu gitu. Dibandingkan yang dulu. Tapi begitu bunda udah, aku mau di jalan, aku mau bener-bener berubah, aku harus menghilangkan dunia-dunyaku, aku harus meningkatkan lagi amal ibadahku, aku pingin berjalan di jalan yang lurus gitu kan. Nah aku jadi kayak Allah memberikan hadiah dengan berlipat ganda rezeki. Bunda viral, bunda di challenge, kerjaan bunda lancar ya kan. Bunda udah gak mau lagi dugem, gila-gila dengan laki, bercinta-cinta bebas. Gak lagi bunda, ngomongnya juga bunda atur ya kan. Gitu. Apalagi ada poncong bunda. Bapak mama kau poncong. Ya, kau bilang aku poncong, ini habis lebaran ya. Ya, kau bilang ada poncong. Bapak mama kau poncong nggak? Hah? Coba kau teriak gitu depan mama kau, pasti kau dibantai. Anak kurang ajar kau ya katanya. Hah? Ini udah habis bulan puasa ya. Jangan aneh-aneh. Di Siliwangi bun, kau putar sendiri kuburan. Ada pohon tumbang bun, di mana? Nah, kemarin kan pembahasan tentang sekarang udah banyak kan di VT tentang apa namanya, mungkin kemarin kan yang nonton bunda lagi live itu kan 30.000 orang. Ketika bunda ngebahas tentang sebelum sholat Idul Fitri pohon itu tidak bergerak. Itu sudah ada di ayat, tapi itulah pandangan orang Islam. Nah kalau misalnya katanya yang kemarin ketimpa pohon tanpa ada angin, memang udah ajalnya, dia bagian dari mati syahid. Dia bagian syahid duniawi. Ketika dia sedang beribadah, dia ketimpahan pohon. Itu adalah sesuatu kematian yang sangat yang diharapkan karena dia mendapatkan syahid duniawi. Dia terlepas dari, ya kalau nggak syahid, terlepas dari azab kubur. Bagus, berarti dia mati di lautan, mati terbenam di air, mati ketimpah bahan beban, mati karena perutnya sakit. Itu bagian dari 7 mati syahid duniawi. Udah nggak usah kesana, udah ada. Jadi masih banyak ulama, nanti bunda bertanya lagi sama ulama ya. Syahid ya bunda. Bunda tadi kan udah dibahas Walid, apalagi dibahas Walid udah. Tadi kan bunda udah bahas Walid, kurang puas. Apa yang perlu dibahas lagi? Intinya apa? Intinya Walid itu kenapa? Inti Walid itu cerita filmnya dia tentang cerita kesesatan, cerita tentang seorang yang mengaku sekelompok aliran sesat. Udah, cerita tuh artinya adalah sekelompok aliran sesat yang pingin mengajak manusia untuk mengikuti aliran dia, sementara aliran dia tuh aliran sesat. Tidak ada orang disuruh berzikir membayangkan muka dia mau ngapain. Biar perempuan ini ternafsu sama muka dia yang krempeng itu. Iya, yang muka dia nggak betulang, yang muka dia kurus.
Iya. Yang kayak kebanyakan ngerokok. Udah apa lagi? Bagi THR bunda udah nggak ada THR. Bahas gempa Myanmar bun. Nih ya, tentang gempa di masih zuhur. Jam 1 ya. Jam 1 zuhur ya. Nih ya, nih buat kalian orang Indonesia yang ngakunya beragama, ya. Ya, agama itu diturunkan agar kita itu beradab. Tapi bukan agama itu dirusak karena kebiadaban. Nah, kalau misalnya ada bencana dimanapun, di sesuatu manapun, di negara manapun, sekalipun bukan negara Muslim, ya, kita tidak boleh mengutuk atau komentar-komentar yang terkesan kayak merasa agama kita yang paling benar, atau misalnya kayak sumpahan-sumpahan serampal yang gini. Kita tidak tahu semua yang ada di muka bumi. Lakum dinukum waliyadin, ya, itu aja, itu yang dibahas ya. Qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wala antum abidun ma abud wala ana abidu ma abattum wala antum abidun ma abud lakum dinukum waliyadin. Aku tak menyembah apa yang kau sembah dan kau tak menyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku, ya. Jadi kita tidak boleh kita karena satu bencana di negara orang yang bukan beragama Islam, kita anggap suatu kayak, oh ini dari sayang, tidak ada yang tahu semua itu bencana. Indonesia juga banyak bencana, ya kan? Memang udah perputaran dunia dimanapun ada bencana, jadi kita nggak usah kita mengotorin tangan kita dengan kalimat nanti negara kita yang dihina oleh negara lain, negara kita yang dianggap buruk oleh negara agama luar. Kok parah ya orang Indonesia ini ya, demam agama mau digituin. Makanya hati-hati komentar kalian, jangan sok suci, ya. Kalau kau merasa agama kau benar, kalau kau merasa agama kau yang paling benar, cukup kau diam. Diam itu membuktikan bahwa kau orang yang beragama. Semakin kau berkoar-koar, kau semakin menjelekkan agama kau sendiri. Ngerti? Ya? Paham kau? Kau paham? Semakin kau diam, kau menunjukkan orang yang beragama. Tapi semakin kau berkoar-koar, semakin kau merasa sok beragama, itu menunjukkan bahwa kau tidak memiliki agama. Diam kau. Paham kan? Paham tak? Kau paham tak? Paham kan? Nah, agama itu mengajarkan menghargai sesama manusia. Di mana kemanusiaan kau ketika ada bencana di negara yang di luar dari agama kau? Di mana perasaan kau? Ya gitu, cukup aja lihat, ya udah berdoa. Begitu cara beragama. Ngerti? Nggak usah kita sok menghakimin bahwa kalau kita cuma bilang makanya turun bencana gini-gini segala macam dengan kalimat kau. Indonesia juga nggak lepas dari bencana karena banyak manusia yang mungkin munafik, tolong digarisbawain. Mungkin banyaknya munafik di Indonesia itu. Mungkin banyaknya adu domba, menyebarkan berita bohong. Ada sekelompok oknum yang membuat huru hara sehingga langit dan bumi marah, sehingga langit Indonesia itu ngamuk. Alam semesta tidak bersahabat. Itu bisa terjadi karena ulah manusianya. Sehingga Allah memberikan peringatan kepada kalian agar mengintrospeksi diri. Iya, mengintrospeksi diri. Ya, mengintrospeksi diri. Ya, mengintrospeksi diri. Apalagi sebelum aku bosan, apalagi sebelum bunda muak.
Bunda asal mana? Medan. Besar di keluarga Minang. Sekarang aku ada di keluarga di keluarga Sinaga. Aku menjadi keluarga Sinaga. Ya. Aku Boru Sinaga. Aku sudah diangkat menjadi Boru Sinaga. Nanti mau dibuat apa? Mau dibuat apa nanti menaikkan Bunda jadi Boru Sinaga? Sinaga Bonor. Enggak, mau pakai apa kata itu? Oh, pakai ulos. Pakai ulos. Baru nanti kita bakar ikan mas. Nanti aku akan diangkat jadi Boru Sinaga, ya. Dotun mau pakai ulos sama bakar ikan emas. Kambing mah. Potong kambing, ya. Aku jadi punya marga Sinaga. Ya kan? Kalau di keluarga Minang aku adalah apa namanya? Aduh. Mamaku tuh, ibuku tuh apa ya? Bentar. Caniago, ya. Kalau di keluarga Minang aku suku Caniago, aku marga Caniago. Tapi sekarang aku marga Sinaga. Kalau ada muka kayak Abi gimana? Hah? Naga sama naga nggak boleh kawin. Boleh lah. Hah? Jadi bakar. Hah? Naga sama naga nggak boleh. Marga, Sinaga, Ya kalau Boru Sinaga nggak boleh. Ya kalau tiba-tiba mak ketemu laki kayak si Abi, Harus kau pindahkan agama Abi. Apanya namanya? Boru margamu lagi harus kau lepas. ya kalau misalnya kayak Abi mukanya persis kayak Abi, suaranya kayak Abi, badannya kayak Abi. Kalau ada suara itulah nggak boleh. Boleh semarga. Karena itu Jadi kayak mana aku sama dia? Ya mama ganti balik lagi. Ih repot kali lah kayak gitu. Ya aku lepas aja margaku. Yang penting Abi setia. Kalau dia nggak setia aku masuk lagi ke marga itu lagi boleh? Ya boleh sih, tapi jangan sepati. Repot kali, jangan aja. Mudah-mudahan jangan deh Tiba-tiba Bunda jadi marga Sinaga, tiba-tiba ada pula kayak Abi mukanya. Serem kali aku Abi kan cuma satu-satunya di Abi, tapi kan kita nggak tahu namanya mirip-miripan. Janganlah. Itu kan kita takutkan pula. Nggak usah lah yang bata ambilan. Nggak usah lah. Tiba-tiba ada mukanya kayak si Abi, tiba-tiba Boru Sinaga. Kita nggak boleh pacaran. Kenapa? Kau harus anggap aku sebagai adik. Nggak mau aku menganggap adik muka kayak Abi. Tetap aja aku menggatap pergi dicipok. Aku Boru Sinaga. Aku juga Boru Sinaga, tapi kok kayak Abi. Mak, Udah. laki-laki nggak boru, marga. Enggak kalau marga. Perempuan boru, kalau laki-laki dibilang marga Sinaga. Marga Sinaga. Tapi jadi nggak boleh toleransi. Ya nggak boleh, itu satu darah. Karena mama nanti anaknya nanti jadi itu di kutu alam. Oh coy. Marga itu nggak boleh. Oh gitu ya. Kutu alam nanti. Nanti anakku di kutu alam kok lagi punya anak. Hidup kita pun di kutu alam nggak boleh semarga. Jadi mak harus lepas lagi agama mak kalau mau mak sama dia gitu. Jadi kayak mana kalau punya rasa suka sama laki yang ganteng? Jangan lepaskan lah, dia carilah yang mirip yang marga lain Aduh repot kali kalau kayak gitu dalam. Jadi susah dalam urusan cinta ya.